Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai energi baru terbarukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Eka Putra Santoso dari kelas TIB dengan NPM 2315061114. Selanjutnya ada teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Sofal Ridho dengan NPM 2355061002. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya M. Aidil Fikri dengan NPM 2315061130. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Samuel Ligom Dewa Pasaribu dengan NPM 2315061026. Yang pertama, saya akan membahas mengenai energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan atau disingkat EBT merujuk pada sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dan tidak habis digunakan seperti energi matahari dan angin. Yang pertama ada energi matahari. Kelebihan energi matahari yang pertama ada sumber energi tak terbatas. Energi matahari dapat terus dipanen tanpa mengurangi potensinya. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Pemanfaatan energi matahari tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Yang ketiga ada skalabilitas fleksibel. Panel surya dapat diinstal dan diperluas secara modular sesuai dengan kebutuhan energi. Selanjutnya ada energi angin. Kelebihannya adalah renewable dan abundan. Energi angin berasal dari sumber alam yang melimpah, seperti angin yang tercipta akibat pemanasan matahari, perbedaan tekanan udara, dan efek bumi. Yang selanjutnya ada low operating cost. Sistem tenaga angin memiliki biaya operasional yang rendah dan menghasilkan listrik dengan biaya lebih murah dibandingkan dengan sumber energi konvensional. Selanjutnya ada minimal environmental impact. Pemanfaatan energi angin tidak menghasilkan polusi udara atau gas rumah kaca, menjadikannya sebagai sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang peran energi baru terbarukan dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu mengurangi deforestasi, yaitu energi terbarukan mengurangi kebutuhan akan kayu bakar, membantu meminimalisir deforestasi yang mengancam ekosistem hutan. Yang kedua yaitu untuk mencegah polusi air. Pemanfaatan EBT mengurangi polusi air yang disebabkan oleh pembangkit listrik berbahan bahan fosil dan limbah nuklir. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca. EBT membantu mengurangi emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, yang menjadi penyebab utama perubahan iklim global. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan energi baru terbarukan. Yang pertama, menggunakan baterai lithium ion. Baterai lithium ion yang efisien digunakan sebagai penyimpan energi alternatif untuk aplikasi mobil listrik dan penyimpanan energi berdaya tinggi. Yang kedua, teknologi solar thermal. Solar thermal mengubah energi matahari menjadi panas dan menghasilkan uap untuk menghasilkan listrik atau digunakan untuk pemanas ruangan. Yang ketiga yaitu pengembangan turbin angin. Turbin angin terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas daya dengan adanya aerodinamis yang lebih baik. Selanjutnya, peran masyarakat dalam EBT, yaitu yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang manfaat dan potensi energi baru terbarukan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran. Yang kedua, penggunaan teknologi. Masyarakat harus mengadopsi teknologi EBT seperti panel surya atau turbin angin dalam kegiatan sehari-hari untuk mereka mengurangi ketergantungan pada energi konvensional. Yang ketiga, partisipasi dalam proyek EBT. Masyarakat dapat berperan aktif dalam proyek EBT dengan berinvestasi dalam skema energi terbarukan dan menjadi anggota komunitas energi bersama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aidil. yaitu ada tantangan global dalam EBT. Yang pertama itu ada kesesuaian lokasi. Pemilihan lokasi yang tepat untuk instalasi EBT menjadi tantangan utama karena perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi energinya. Yang kedua itu ada biaya investasi. Instalasi dan pengembangan infrastruktur EBT memerlukan biaya investasi awal yang tinggi, meskipun dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Yang ketiga itu ada penyimpanan energi. Penyimpanan energi terbarukan masih menjadi tantangan untuk menjaga pasokan energi yang konsisten, terutama ketika sumber energi primer tidak tersedia. Selanjutnya ada penerapan EBT di Indonesia. Yang pertama itu ada dari sumbernya matahari. Dia diterapkan di Indonesia dengan
kapasitas 5,9 gigawatt. Yang kedua itu ada angin, dia diterapkan di dunia dengan kapasitas 743 gigawatt. Yang ketiga ada geothermal, diterapkan di Indonesia dengan kapasitas 2,1 gigawatt. Yang terakhir itu ada hydropower, yang diterapkan di Indonesia dengan kapasitas 4,7 gigawatt. Selanjutnya ada masa depan EBT. Masa depan energi baru terbarukan bisa dibilang cerah dengan inovasi terus-menerus dan meningkatnya kesadaran akan keberlangsungan lingkungan. EBT akan menjadi sumber daya utama yang menggantikan bahan bakar fosil. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh semua. Saya akan mempresentasikan tentang kontribusi dunia teknik informatika dalam EBT. Yang pertama, pengembangan teknologi penyimpanan energi. Ilmu teknik informatika membantu dalam pengembangan teknologi penyimpanan energi yang efisien, seperti baterai lithium-ion dengan kapasitas yang lebih besar. Yang kedua, pemodelan dan simulasi EBT. Perangkat lunak dan teknik pemodelan digunakan untuk memprediksi dan mengoptimalkan kinerja sistem energi terbarukan, membantu dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur EBT. Yang ketiga, pemantauan kinerja EBT. Sistem pemantauan jarak jauh yang didukung oleh teknologi informatika membantu memonitor kinerja sistem EBT dan memberikan informasi penting untuk pemeliharaan dan optimalisasi. Kemudian, potensi EBT di Indonesia. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam energi baru terbarukan. Dengan sumber daya alam yang kaya seperti sinar matahari, angin, geotermal, dan sumber daya air yang melimpah. Pemanfaatan sepenuhnya potensi ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kita pada hari ini adalah energi baru terbarukan atau EBT seperti energi matahari dan energi angin memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan. Melalui inovasi dan pengembangan EBT, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam memanfaatkan sumber energi yang ramah lingkungan. Namun, penerapan EBT juga dihadapkan pada tantangan global. Meskipun begitu, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan EBT. Dalam masa depan, EBT diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia teknik informatika dan menyokong kebutuhan energi negara. Sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.